Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, kembali lagi di Lensa Fata Guntung Payung. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengawali aktivitas hidup kita di hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh bangun di pagi hari dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat. Dan kalau di antara kami ada yang dalam kondisi tubuh lemah, sakit, kami tetap percaya kuasa kasih dan penyertaan kesembuhan Tuhan limpahkan atas kehidupan kami semua. Terima kasih banyak Tuhan Yesus mengawali seluruh aktivitas kehidupan kami di hari ini. Kami mau melandasinya dengan firman-Mu, supaya firman inilah yang kami mau lakukan dalam sikap, tindakan, perbuatan, dan tutur kata kami semua. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman saja, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini pembacaan kita terambil dari Kejadian 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 dan diberikan tema ketulusan mencegah dosa. Dan fokus ayat perenungan kita di saat ini terambil dari ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan hari ini kita bertemu dengan Abraham. Allah berjanji kepada Abraham bahwa ia akan menjadi saluran berkat bagi segala bangsa. Akan tetapi, Abraham hampir saja gagal menjadi saluran berkat. Terlebih lagi, Abraham hampir saja membawa petaka bagi sebuah bangsa. Mengapa demikian? Karena Abraham tidak berkata jujur. Ia tidak mengakui Sarah sebagai istrinya, melainkan hanya sebagai saudara. Pengakuan ini memiliki akibat yang sangat fatal, karena pada masa itu kebiasaan raja-raja adalah mengambil perempuan yang disukai menjadi istrinya. Jika ia sudah bersuami, maka suami mesti merelakannya. Jika tidak, maka akan dibunuh. Untuk menghindari keadaan tersebut, maka Abraham mengaku Sarah adalah saudaranya. Pengakuan ini terjadi ketika ia dan Sarah ada di negeri orang. Pada saat itulah seorang raja, Abimelek, melihat Sarah dan tertarik. Kemudian ia menanyakan siapakah Sarah bagi Abraham. Dan Abraham menjawab sebagai saudara. Ketika Abimelek ingin menjadikan Sarah sebagai istri, Allah datang dalam mimpi kepada Abimelek dan menegur Abimelek. Dalam teguran itu, Abimelek menyampaikan kepada Tuhan bahwa ia akan mengambil Sarah dengan hati yang tulus dan tangan yang suci, karena mereka berdua bersaudara, bukan suami istri. Namun Allah menyampaikan kepada Abimelek bahwa Sarah sudah bersuami dan suaminya adalah Abraham. Seketika itu pun membuat Abimelek sadar dan hampir saja berbuat dosa dengan mengambil istri orang lain. Allah tahu ketulusan hati Abimelek, Raja Gerar. Namun Allah tidak membiarkan dosa terjadi. Allah pun menyuruh Abimelek mengembalikan Sarah kepada Abraham.
agar semua orang bersamanya tetap hidup. Dengan demikian, kisah ini Bapak Ibu Saudara-saudari mau menyatakan bahwa Allah tidak tinggal diam. Tuhan turut campur tangan. Tuhan mencegah Abimelek jatuh ke dalam dosa dan menimpakan kepada dirinya sendiri dosa yang besar. Tuhan berinisiatif memberitahu Abimelek dan mengerahkan Abimelek untuk berdamai dengan Abraham. Barulah kemudian Abraham menjadi saluran berkat dengan berdoa bagi Abimelek. Setelah kita bersama-sama mendengarkan penjelasan firman Tuhan ini, maka kita semua belajar untuk menjadi orang yang tulus hati. Karena orang yang tulus hati tidak gegabah dalam bertindak. Ia memikirkan dampak dari apa yang ia perbuat. Karena itu, orang yang tulus hati tidak akan mudah melakukan kejahatan. Kehidupan setiap orang yang tulus hati akan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita semua berusaha menjadi orang yang tulus hati bagi siapapun. Mungkin bagi mereka yang pernah menyakiti hati kita dan bagi mereka yang membenci kita, tetaplah menjadi orang yang tulus hati sekalipun dihianati. Karena orang yang tulus hati akan selalu diberkati dan disertai Tuhan. Bahkan apapun persoalan yang dihadapi, orang yang tulus hatinya, Tuhan turut mengambil bagian di dalamnya. Dengan demikian, firman Tuhan mengajak saudara-saudariku, mari kita jadi orang-orang yang tulus hati, yang mau mendatangkan kebaikan dan bukan dosa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengakhiri renungan kita di pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kalau kami boleh merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Kami mau hidup sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan Tuhan. Biarlah kami mau sungguh-sungguh melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat kami, supaya mereka boleh ada dalam berkat-berkat Tuhan, kebaikan-kebaikan dan cinta kasih Tuhan, dan mereka selalu ada dalam lindungan Tuhan. Tuhan, kami mau melandasi seluruh aktivitas kehidupan kami di hari ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Allah yang kudus. Haleluya. Amin.